Saya membantu melunasi hutangnya. Baik banget, kita keep dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bertepatan dengan 31 Maret 2025. Saya dan tim mengucapkan taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hai teman-teman, terima kasih karena teman-teman sudah klik video ini. Pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-222. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 221, silahkan klik link di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, seperti biasa di sini saya mau jelaskan dulu mengenai beberapa kompetensi yang wajib untuk teman-teman ujikan, baik itu P3K Guru, P3K Teknis maupun P3K Tenaga Kesehatan. Yang pertama adalah kompetensi manajerial, teman-teman. Di sini ada 8 aspek, mungkin teman-teman sudah terbiasa dan sudah hafal, yaitu ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu sosial kultural, ada 4 aspek teman-teman, yaitu kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan juga sikap empati. Kemudian yang terakhir di sesi 2 ada wawancara, teman-teman menilai integritas dan moralitas dengan 5 aspek. Yang pertama adalah kejujuran, kemudian komitmen, yang ketiga keadilan, yang keempat etika, dan yang terakhir adalah kepatuhan. Oke teman-teman, kita langsung saja. Saya kasih teman-teman waktu 30 detik untuk masing-masing soal. Ini dia soal yang pertama. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Suatu hari kediaman Anda dikunjungi oleh 2 orang tak dikenal. Ia mencari salah satu sepupu jauh. Ia mengatakan ada hutangnya yang harus dibayar. Jumlahnya masih sedikit menurut Anda dan masih bisa Anda bayar. Tindakan yang tepat adalah A. Saya membantu melunasi hutangnya. Baik banget, kita keep dulu. B. Saya memberikan alamat sepupu saya. A atau B? Lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang A? Bukannya kita dulu yang harus melakukan kebaikan. Betul, tapi di sini orang tak dikenal. Dan Anda belum tentu tahu bahwa sepupu Anda betul-betul yang berhutang. Tidak ada yang mengatakan bahwa betul adanya sepupu Anda tersebut yang berhutang ya. Jadi di sini ia mengatakan ada hutangnya. Berarti yang mengatakan sepupu Anda berhutang adalah 2 orang tak dikenal. Dan itu belum bisa divalidkan karena mereka tidak dikenal dan Anda belum pernah menghubungi sepupu Anda tersebut. Jadi yang A ini kurang tepat. Kemudian yang C, saya menelpon sepupu saya untuk memastikan. B atau C? Lebih tepat adalah yang C. Kenapa? Karena untuk menjaga privasi dan keamanan sepupu Anda juga. Jadi sebelum Anda memberikan alamat sepupu Anda harus memvalidasi berita atau informasi yang diberikan oleh 2 orang tadi kenal ini. Jadi yang B kita eliminasi, kemudian yang D saya tidak mempercayai orang tersebut. C atau D? Lebih tepat yang C. Kenapa? Karena kalau Anda tidak percaya pada orang tersebut, Anda harus mencari tahu dulu apakah dia benar atau tidak gitu ya. Jangan hanya tidak percaya kemudian tidak ada solusi. Jadi yang D juga kita eliminasi, paling tepat adalah yang C, poin 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama soal nomor 2. Anda sedang mengerjakan tugas penting di rumah, tugas penting ya. Anak Anda yang balita meminta bantuan mengambil mainan di atas lemari. Anda hanya memiliki sedikit waktu untuk menyelesaikan tugas, sementara anak Anda akan menangis cukup lama ketika tidak diikuti keinginannya. Perhatikan poinnya teman-teman ya, Anda memiliki sedikit waktu untuk menyelesaikan tugas. Jadi teman-teman bisa mengambil tindakan yang kira-kira lebih sedikit waktu yang dibutuhkan. Gitu. A. Saya mencari anggota keluarga lain untuk mengambil mainan. B. Saya memintanya untuk bersabar hingga saya selesai mengerjakan tugas. A atau B? Lebih tepat yang A. Kenapa Kak bukan yang B? Karena kalau dia bersabar sampai selesai mengerjakan tugas penting, perhatikan bahwa dia akan menangis cukup lama katanya ya. Kalau Anda minta dia bersabar, dia akan menangis cukup lama. Berarti ini lebih lama waktu yang dibutuhkan untuk menenangkannya. Jadi Anda nggak bisa konsentrasi untuk bekerja. Jadi yang B ini eliminasi aja. Kemudian yang C, saya pindah ke ruangan yang lain dan mengunci pintu. A atau yang C? Tentu lebih tepat yang A. Kenapa? Yang C juga bisa mengakibatkan dia menangis, jadi tidak menyelesaikan masalah. D. Saya mengambil mainan tersebut agar segera melanjutkan pekerjaan. A atau D? Lebih tepat adalah yang D. Kenapa Kak bukan yang A? Karena kalau Anda mencari anggota keluarga lain, ini belum tentu langsung ada dan belum tentu langsung dikerjakan apa keinginan balita Anda. Sedangkan dia hanya meminta bantuan mengambil mainan di atas lemari. Jadi ini cukup sedikit waktu yang dibutuhkan, hanya mengambil mainan di atas lemari, teman-teman ya. Jadi lebih tepat adalah yang D yang memiliki poin 4, A poinnya 3 saja. Oke, gimana teman-teman? Sudah betul semua? Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum sempat untuk order paket bundling spesial Ramadan, teman-teman masih bisa untuk menikmatinya dan masih bisa order karena waktunya kami perpanjang. Di sini ada spesial Ramadan bundling paket Mansoswan berlaku untuk semua formasi baik itu P3K guru, nakes maupun teknis dari harga 265.000 jadi 169.000 saja. Jadi lumayan banyak diskonnya. Kemudian ada juga untuk spesial Ramadan bundling paket guru Dikbud. Jadi semua guru Kemdikbud masih bisa order paket ini. Dari harga normal 303.000, teman-teman bisa mendapatkannya hanya dengan 195.000 aja. Buat teman-teman yang mau nyobain tryout online, ada waktunya juga. Di sini saya mau rekomendasikan untuk teman-teman bisa order tryout PPPK Mansoswan 2025. Hanya dengan harga 38.000, teman-teman sudah mendapatkan banyak sekali paket tryout di dalamnya. Dan ini berlaku untuk semua formasi baik itu P3K guru, nakes maupun teknis. Teman-teman semua juga masih bisa untuk order paket rekaman bimbel teman-teman baik itu periode 2 dan periode 1 karena kisi-kisinya masih sama. Fasilitasnya sama antara yang bimbel dan rekaman bimbel. Hanya saja di sini teman-teman tidak bisa ikut live Zoom. Teman-teman juga masih bisa order e-book siap hadapi seleksi P3K tahun 2024, kupas soal PPPK PGSD untuk teman-teman yang di Kemenak dan juga moderasi beragama untuk teman-teman yang di Kemenak semua formasi. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke website aku liliharnawati.pppk.id untuk melakukan pemesanan. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang ada di sana. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah! Kita lanjut lagi ya. Ini dia teman-teman soal nomor 3, 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda adalah salah satu anggota organisasi X. Anda jarang berkontribusi dalam agenda disebabkan banyak pekerjaan yang menurut Anda lebih penting. Suatu hari Anda dan seluruh anggota kelompok X harus memilih ketua kelompok baru. Perhatikan yang ditekankan di sini adalah harus memilih ketua kelompok baru. Harus berarti diwajibkan. Anda tidak mengenal mereka kecuali dari debat yang belum Anda tonton. A. Saya mendatangi semua kandidat untuk memastikan mereka orang baik. B. Saya menonton debat mereka agar mengetahui visi misinya. A atau yang B? Lebih tepat di sini yang B. Kenapa bukan yang A? Karena kalau Anda mendatangi semua kandidat, ini kurang efektif dan kurang efisien. Teman-teman, padahal Anda bisa mengetahui visi misinya dari debat tersebut.
Ya, kalau Anda mendatangi satu persatu ini membutuhkan waktu yang lama karena kandidatnya cukup banyak, tidak mungkin hanya satu. Kemudian Anda harus mendengarkan, harus mencari tahu dengan diskusi apa mau mereka. Jadi yang A ini kurang tepat. Kemudian yang C, saya bertanya kepada teman yang lain siapa kandidat terbaik, berarti B atau C? Lebih tepat yang B. Kenapa bukan yang C? Karena Anda bergantung pada orang lain dalam menentukan pilihan. Jadi yang C kurang tepat. Kemudian yang D, saya mengikuti hati nurani saya sebab hati tidak bisa bohong. B atau D? Tentu yang B. Kenapa? Karena yang B ini selain hati nurani, kita bertanya pada logika juga. Karena Anda sudah menonton debat mereka, jadi ada logika yang ikut berperan, tidak hanya hati nurani. Jadi yang lebih tepat yang B poin 4. Oke, sudah betul teman-teman. Kita lanjut lagi 30 detik mulai dari sekarang. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda adalah pendatang di desa Y, pendatang. Mayoritas warga memeluk agama Islam. Sedangkan Anda bukan penganut agama Islam. Saat merayakan hari raya besar keagamaan, maka saya datang untuk mengucapkan selamat, kita keep. B, saya datang untuk ikut memeriahkan. A atau yang B? Lebih tepat adalah yang A, teman-teman. Kenapa bukan yang B? Karena memeriahkan saja belum tentu Anda mengucapkan selamat. Misalkan nih, kan agama Islam, misalkan yang paling dekat ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Jadi Anda bisa mengucapkan selamat Hari Raya, seperti itu ya. Karena kalau di pemerintahan, ada yang namanya moderasi beragama. Jadi untuk mengucapkan selamat itu masih diperbolehkan, teman-teman ya. Di sini kita menjawab sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah, ya bukan keinginan kita sendiri saja, gitu karena kita sedang menjawab soal. Nah, jadi di sini yang lebih tepat adalah yang A, bukan yang B. Kemudian saya datang jika diundang. Ini tidak perlu ada undangan untuk mengucapkan selamat ya. Jadi kita eliminasi yang C. Kemudian yang D, saya datang untuk mencicipi kue lebaran. Tujuan datangnya itu lebih tepat yang mana? Mengucapkan selamat atau hanya untuk mencicipi kue lebaran? Tentu yang A ya. Yang A yang memiliki poin paling tinggi. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi 30 detik dari sekarang. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda sering lembur, Anda merasa kursi yang Anda gunakan tidak nyaman. Orang tua menawarkan agar membeli kursi yang lebih kokoh dan lebih nyaman untuk dibawa ke kantor. Bagus sekali idenya ya. Kursi tersebut akan terlihat mencolok disebabkan berbeda dari kursi karyawan lain. Maka tindakan yang tepat adalah A. Saya menerima tawaran tersebut sebab tidak ada aturan yang melarang membawa kursi sendiri. Kita keep dulu. B. Saya menolak tawaran tersebut dan hanya membawa bantal duduk. A atau yang B? Lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak yang B? Karena kalau hanya bawa bantal duduk ini tidak akan mencolok dan tidak akan membuat karyawan lain menatap Anda terus-menerus. Kalau Anda membawa kursi yang lebih kokoh, lebih nyaman dan mencolok, itu bisa mengakibatkan teman-teman yang lain, karyawan yang lain menjadi kurang konsentrasi karena melihat Anda, kemudian bisa jadi timbulnya nanti sikap iri dan lain sebagainya. Jadi di sini lebih tepat adalah yang B. Kemudian yang C, saya menghargai senior yang lain sehingga harus minta izin dari mereka. Nah, mana lebih tepat, B atau yang C? Lebih tepat adalah yang B. Kenapa bukan yang C? Karena ini akan mengakibatkan perdebatan yang panjang, karena senior Anda kan banyak. Jadi, bisa jadi ada yang mengizinkan, ada yang tidak mengizinkan, seperti itu. Kemudian yang D, saya bertanya kepada atasan terkait hal ini. Dia ke atasan dulu ya. Nah, jadi yang lebih tepat tetap yang B, teman-teman. Kenapa bukan yang D aja, Kak? Kenapa nggak coba dulu?
karena ini bisa juga menyinggung atasan ya, "Pak, ini kursinya kurang nyaman, saya bawa kursi sendiri aja," gitu teman-teman ya. Jadi di sini bagaimana teman-teman menerima apa yang teman-teman dapatkan fasilitasnya dari pihak perusahaan atau tempat teman-teman bekerja. So di sini yang B yang memiliki poin 4. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu, ada 5 soal, silahkan teman-teman bantu saya untuk memeriahkan video ini dengan komen di kolom komentar poin teman-teman berapa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman semua lulus PPPK tahun 2025. Dadah! Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.